Pagi Pak Tony, pagi. Tumben pagi-pagi udah duduk di sini Pak. Saya khawatir dengan tanaman padi yang akhir-akhir ini sering terserang hama. Padahal dulu varietas padi lokal ini sangat kuat. Masalah hama memang sering terjadi karena perubahan iklim dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Mungkin kita perlu kembali ke varietas lokal yang lebih tahan terhadap hama. Selain itu, kita juga bisa coba teknik pertanian organik untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ide yang bagus. Bagaimana cara mendapatkan benih varietas lokal yang unggul? Ada banyak lembaga penelitian dan kelompok tani yang melakukan konservasi varietas lokal. Bapak bisa menghubungi mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas baru yang unggul dan tahan terhadap berbagai kondisi. Sumber gen. Varietas lokal yang dilestarikan melalui konservasi menjadi sumber gen yang kaya akan sifat-sifat unggul seperti ketahanan terhadap penyakit, hama, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Sifat-sifat inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam program pemuliaan untuk menghasilkan varietas baru yang lebih adaptif. Pengetahuan tentang keragaman melalui konservasi, kita dapat mempelajari keragaman genetik tanaman sehingga dapat memilih induk yang tepat untuk persilangan dalam program pemuliaan. Pemuliaan sebagai upaya kelestarian. Pemanfaatan varietas lokal dengan melibatkan varietas lokal dalam program pemuliaan. Kita tidak hanya melestarikan sifat-sifat unggulnya, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomisnya sehingga lebih menarik bagi petani untuk menanamnya. Pengembangan varietas tahan, yaitu varietas unggul hasil pemuliaan yang tahan terhadap berbagai tekanan lingkungan, dapat membantu mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia sehingga lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Singkatnya, konservasi menyediakan bahan baku genetik yang berharga untuk pemuliaan, sementara pemuliaan membantu melestarikan sifat-sifat unggul tanaman dan meningkatkan nilai ekonomisnya. Lalu, untuk padi, varietas padi lokal yang tahan terhadap kekeringan dikonservasi dan kemudian disilangkan dengan varietas unggul berumur pendek untuk menghasilkan varietas baru yang tahan kekeringan dan berumur pendek sehingga cocok ditanam di daerah dengan ketersediaan air terbatas. Lalu untuk jagung, varietas jagung lokal yang tahan terhadap hama penggerak batang dikonservasi dan kemudian disilangkan dengan varietas unggul berproduksi tinggi untuk menghasilkan varietas baru yang tahan hama dan berproduksi tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, konservasi dan pemulihan tanaman merupakan bagian penting dari upaya untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan. Dengan menjaga keanekaragaman hayati tanaman dan mengembangkan varietas unggul yang adaptif, kita dapat memenuhi kebutuhan pangan dunia yang terus meningkat tanpa merusak lingkungan. Jadi gitu, Pak. Ngomong-ngomong, kamu udah penelitian ke ladang belum sih? Udah kok, kemarin minggu lalu aku udah penelitian. Menurutmu, apa pentingnya konservasi tanaman? Bukankah kita sudah punya banyak varietas unggul hasil pemuliaan? Menurutku sih sangat penting. Konservasi itu kan sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Varietas lokal memiliki ketahanan genetik yang unik yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan varietas unggul baru. Selain itu, konservasi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem, Junita. Tapi Fik, bagaimana cara kita bisa menggabungkan antara konservasi dengan pemulihaan tanaman? Kita kan bisa melakukan pendekatan yang lebih holistik, misalnya dengan melihat petani lokal dalam program konservasi dan pemulihaan. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi modern seperti bioteknologi untuk mempercepat proses pemulihaan. Jadi gimana Jun? Sudah paham belum? Hehehe, belum Fik. Hei deh, Junita.
Bioteknologi, sebuah cabang ilmu yang menggabungkan biologi dan teknologi, telah merevolusi berbagai sektor terhadap pertanian. Salah satu aplikasi penting bioteknologi adalah dalam upaya pelestarian tanaman. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip genetika molekuler, bioteknologi menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati tumbuhan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati tumbuhan. Sebelum membahas peranan bioteknologi, penting untuk memahami ancaman yang dihadapi oleh tanaman kita. Yang pertama, perubahan iklim. Naiknya suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam mengancam kelangsungan hidup banyak spesies tanaman. Yang kedua, hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan kerusakan tanaman secara besar-besaran, bahkan hingga kepunahan. Yang ketiga, perusakan habitat. Konversi lahan untuk pertanian, pembangunan, dan pertambangan mengurangi habitat alami tanaman. Yang terakhir, pencemaran. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat mencemari tanah dan air, merusak ekosistem, dan mengancam kesehatan tanaman. Peran bioteknologi dalam pelestarian tanaman. Bioteknologi menawarkan beragam pendekatan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Antara lain, pemuliaan tanaman secara cepat, meliputi seleksi marker assisted. Teknik ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi tanaman dengan sifat yang diinginkan secara lebih cepat dan akurat. Kemudian ada rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetika, sifat-sifat tanaman dapat dimodifikasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrem. Selanjutnya ada perbanyakan tanaman secara massal, meliputi kultur jaringan. Teknik ini memungkinkan perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat membantu melestarikan spesies langka dan terancam punah. Selanjutnya ada konservasi plasma nutfah yang meliputi bank benih. Bioteknologi memungkinkan penyimpanan benih dalam jangka waktu lama tanpa kehilangan viabilitas, sehingga dapat menjaga keanekaragaman genetika tanaman. Terakhir ada pengembangan tanaman transgenik. Yang pertama ada tanaman tahan hama. Dengan memasukkan gen resisten hama ke dalam genom tanaman, kita dapat mengurangi penggunaan pestisida dan melindungi tanaman dari serangan hama. Selanjutnya ada tanaman toleran herbisida. Tanaman transgenik yang toleran terhadap herbisida tertentu memungkinkan petani untuk mengendalikan gulma dengan lebih efektif. Terakhir ada tanaman dengan nilai gizi yang lebih tinggi. Melalui rekayasa genetika, kita dapat meningkatkan kandungan nutrisi pada tanaman sehingga dapat mengatasi masalah kekurangan gizi. Contoh penerapan bioteknologi dalam pelestarian tanaman. Yang pertama ada padi tahan hama. Padi yang telah dimodifikasi secara genetika untuk menghasilkan racun serangga alami dapat mengurangi kerusakan akibat serangan hama penggerak batang. Yang kedua ada jagung toleran kekeringan. Jagung transgenik yang dapat tumbuh subur dalam kondisi kering dapat meningkatkan produksi pangan di daerah yang rawan kekeringan. Terakhir ada pohon dengan pertumbuhan cepat. Pohon transgenik dengan pertumbuhan cepat dapat digunakan untuk reboisasi dan restorasi lahan. Tantangan dan pertimbangan. Meskipun bioteknologi menawarkan banyak manfaat, penerapan juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Yang pertama, etika.
Penggunaan organisme hasil rekayasa genetika memunculkan pertanyaan etika tentang keamanan pangan dan lingkungan. Kedua, regulasi perlu adanya regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan pengembangan dan penggunaan tanaman transgenik. Terakhir, penerimaan masyarakat. Banyak masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap tanaman transgenik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bioteknologi memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang sangat efektif dalam pelestarian tanaman dan keanekaragaman hayati. Dengan terus melakukan penelitian dan pengembangan, kita dapat memanfaatkan bioteknologi untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi pertanian dan lingkungan. Lita, udah pulang kamu nak? Tadi di sekolahan diajarin apa emangnya? Tentang konservasi, Ma, konservasi lingkungan. Berarti tahu dong apa itu konservasi tanaman? Konservasi itu menjaga tanaman agar tidak punah, Ma. Terus, selain menjaga kelestarian alam, konservasi juga penting untuk memenuhi kebutuhan pangan kita di masa depan. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang pemuliaan tanaman, Lita? Pemuliaan tanaman itu membuat tanaman menjadi lebih bagus, Mah. Misalnya, lebih tahan penyakit atau menghasilkan buah yang lebih banyak. Wah, bagus sekali. Ternyata anakku sudah paham tentang materi hari ini. Terus, apakah konservasi dan pemuliaan tanaman itu saling berhubungan, Lita? Iya, Mah. Konservasi dan pemuliaan tanaman itu saling berhubungan erat. Tepat sekali kamu, Lita. Keduanya memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam menjaga keanekaragaman hayati tanaman dan meningkatkan produksi pertanian. Keanekaragaman hayati dan peningkatan produksi pertanian. Keanekaragaman hayati tanaman merupakan kekayaan alam yang sangat berharga. Berbagai jenis tanaman dengan sifat dan karakteristik yang berbeda-beda memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu manfaat penting dari keanekaragaman hayati tanaman adalah potensi peningkatan produksi pertanian. Pengertian keanekaragaman hayati tanaman. Keanekaragaman hayati tanaman mengacu pada variasi jenis tanaman yang ada di suatu wilayah, baik itu variabel genetik dalam satu spesies, variasi antar spesies, maupun variasi ekosistem tempat tanaman hidup. Keanekaragaman ini mencakup berbagai aspek, seperti bentuk, ukuran, warna, aroma, kandungan nutrisi, hingga kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan. Peran keanekaragaman hayati tanaman dalam peningkatan produksi pertanian. Keanekaragaman hayati tanaman memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produksi pertanian melalui berbagai mekanisme berikut ini. Yang pertama, ada peningkatan produktivitas, meliputi variasi genetik. Keberadaan berbagai varietas tanaman dengan sifat yang berbeda-beda memungkinkan petani untuk memilih varietas yang paling cocok untuk kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Selanjutnya ada pemanfaatan sifat-sifat unggul. Tanaman dengan sifat-sifat unggul seperti tahan hama, penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrim dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian akibat faktor-faktor biotik dan abiotik. Yang kedua, ada peningkatan ketahanan terhadap hama dan penyakit, meliputi diversitas genetik, yaitu populasi tanaman yang beragam secara genetik lebih sulit diserang oleh hama dan penyakit, karena tidak semua individu rentan terhadap patogen yang sama. Selanjutnya, predator alami. Keanekaragaman hayati tanaman juga mendukung keberadaan predator alami hama, sehingga dapat mengurangi populasi hama secara alami. Ketiga, ada peningkatan kualitas produk, yang meliputi variasi nutrisi.
Keanekaragaman tanaman menyediakan sumber nutrisi yang lebih beragam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi manusia yang beragam. Selanjutnya, ada rasa dan aroma. Variasi genetik menghasilkan beragam rasa dan aroma pada tanaman, sehingga dapat meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk pertanian. Terakhir, ada peningkatan keberlanjutan sistem pertanian, meliputi siklus nutrisi. Keanekaragaman tanaman dapat membantu menjaga keseimbangan siklus nutrisi di dalam tanah, sehingga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Kemudian, pengendalian erosi. Tanaman penutup tanah yang beragam dapat membantu mencegah erosi tanah dan menjaga kesuburan tanah. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati tanaman. Meskipun memiliki banyak manfaat, keanekaragaman hayati tanaman saat ini menghadapi berbagai ancaman, antara lain perubahan iklim, perubahan habitat, pencemaran, dan pengenalan spesies invasif. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati tanaman. Untuk menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati tanaman, diperlukan upaya-upaya pelestarian seperti konservasi in situ, melindungi tanaman di habitat aslinya melalui pembentukan kawasan konservasi seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. Selanjutnya, konservasi ex situ, melestarikan tanaman di luar habitat aslinya, misalnya melalui bank benih, kebun botani, dan kebun raya. Selanjutnya, pengembangan varietas unggul. Memilih dan mengembangkan varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul, seperti tahan hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati tanaman dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian. Sehingga keanekaragaman hayati tanaman merupakan aset berharga yang perlu dilestarikan. Dengan menjaga keanekaragaman hayati tanaman, kita tidak hanya dapat meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan memenuhi kebutuhan pangan generasi mendatang.